semoga dengan dibacakannya doa di permulaan pembelajaran hari ini kita bisa menerima apa yang dipelajari hari ini dan semoga berkah ya. Oke, sebelum kelas Ibu mulai, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Berarti semangat ya belajar fisika. Iya, Bu. Alhamdulillah, sangat semangat anak-anak Ibu. Nah, baik, mungkin anak-anak silakan siapkan bukunya dan tinggalkan apa yang tidak perlu di pembelajaran hari ini. Kemudian sampah-sampah yang ada di bawahnya di sekitarnya silakan diambil, disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika istirahat silakan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Sudah siap belajar fisika hari ini? Sudah, Bu. Oke, buka buku fisikanya. Kita akan mengulas sedikit materi tentang minggu lalu sebelum membahas pertemuan hari ini. Yang bertanya, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Silakan sih Pak. Kemarin kan kita bahas tentang elektromagnetik, Bu, yaitu arus listrik yang menghasilkan medan magnet, Bu. Bagus sekali. Teman-temannya ada pendapat lain tentang materi sebelumnya? Sama Sama suka. Sebelumnya kita belajar elektromagnetik, yaitu arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Nah, sebelum itu Ibu akan menanyakan kepada anak-anak terlebih dahulu, apakah anak-anak di rumah ada memiliki sepeda? Ada, Bu. Apakah sepedanya seperti yang ada pada gambar di proyektor ini? Ada lampunya? Ada, Bu. Nah, apakah lampu itu bisa menyala kalau sepeda kita diamkan saja? Tidak, Bu. Lampu itu menyala kapan? Saat sepedanya dikayuh dan kita gunakan, Bu. Saat dikayuh, lampunya baru akan menyala kan? Nah, perlu kita ketahui cahaya dari yang dihasilkan oleh lampu sepeda anak-anak sekalian itu berasal dari apa? Ayo, ada yang bisa itu terpikirkan? Dari energi geraknya, Bu. Energi Karena gerak kayu. karena dikayu. Terus ada lagi Dari baterai, Bu. baterai. Sepertinya kurang tepat ya Afifah. Kalau untuk energi gerak yang dibilang Siva tadi betul, tapi untuk baterai itu tidak, karena energi yang diberikan oleh kita saat bersepeda itu menghasilkan medan magnet lalu menimbulkan cahaya atau lampu. Nah, itulah mengapa kita harus belajar induksi elektromagnetik pada hari ini. Nah, pada hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu bisa dilihat pada proyektor, di mana anak-anak sekalian setelah pembelajaran ini selesai bisa atau mampu menjelaskan tentang flux magnetik dan GGL induksi berdasarkan hukum Faraday dan Lenz. Sebelum itu, kan kita tadi sudah tahu tentang elektromagnetik, arus listrik yang bisa menghasilkan medan magnet. Berarti sekarang Ibu berikan pertanyaan, apakah bisa medan magnet itu menghasilkan arus listrik? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Apakah Anda sekalian ingin mencobanya untuk menyelidiki apakah emang benar bisa terjadi atau tidak? Mau, Bu. Mau? Nah, baik, sebelum kita menyelidiki bagaimana apakah arus medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, silakan Anda sekalian di dalam kelas ini berkelompok, ada yang menjadi operator atau nanti yang menunjukkan ke teman-temannya tentang percobaan hari ini. Kemudian ada juga yang menjadi pengamat, mengamati apa yang dikerjakan oleh temannya. Kemudian ada yang mencatat hasil dan ada yang menjadi presenter. Silakan dibagi siapa saja yang ingin menjadi bagian-bagian tersebut. Baik, Bu. Silakan dibagi. Saya sebagai operator saja, Bu. Ya, Presenter, Bu. Presenter Stefani. Aku pengamat, Bu. Dela pengamat. Pencatat, Bu. Siva, Bu. Siapa pencatat? Oke, silakan Ananda ke depan mengamati apa yang terjadi. Nah, kita hari ini akan mencobakan tentang simulasi digital tentang hukum Faraday. Nah, di sini ada lampu atau LED, kemudian ada kawat
dihubungkan dengan kumparan yang dililitkan, ada 4 lilitan kan, dan di sini ada magnet. Saat kita menariknya ke dalam kumparan ini, dalam lilitan ini, lampu akan menyala. Tapi kalau kita diamkan saja, dia akan mati. Nah, silahkan dicobakan. Baik, Ibu. Coba diamkan, Afifah. Kalau didiamkan, Kalau dia diam lampunya mati ya, Bu? iya. Coba tambah lilitannya. Tambah yang ini, Bu. Iya. Atau yang ini? Yang ini. Nah, ini lilitannya dihitung ada berapa? 2, Ibu. 2. Coba Masukkan lagi, Bu. Iya. Nah, kira-kira ada nggak perbedaannya? Ada, Bu. Apa itu? Ketika kumparannya banyak, maka dia akan semakin terang, dan juga kalau kumparannya sedikit, dia tidak terlalu terang. Lagi, Pak. Terusin lagi. Silakan diamati dan dicatat hasilnya. Nah, oke, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, silakan duduk ke tempatnya masing-masing dan tidak ribut ya. Nah, silakan Ananda sekalian catat apa yang diamati tadi. Pencatat sifat tadi sudah dicatat. Nah, silakan jelaskan pada teman-temannya untuk teman-temannya menyalin tentang apa yang diamati tadi. Kemudian nanti sebagai presenter Fani menjelaskan ke depan apa hasil yang sudah dicapai ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih apa sih itu induksi elektromagnetik. Nah, untuk pengertian induksi sendiri, induksi itu membangkitkan atau menimbulkan. Nah, di situ induksi elektromagnetik ini merupakan peristiwa timbulnya arus listrik atau gaya gerak listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekitarnya. Dari penjelasan ini dan percobaan tadi, apakah berhubungan? Bagaimana Dela? Apakah berhubungan? Berhubungan. Perubahan medan magnet mempengaruhi kan tadi? Iya, Bu. Nah, oke. Selanjutnya itu ada GGL. Sebelumnya kan kita juga menyinggung tentang GGL. GGL itu besar energi listrik yang dihasilkan oleh sumber listrik atau oleh induksi elektromagnetik per satuan muatan listrik. Nah, pengaruh GGL itu yang pertama ada jumlah lilitan. Tadi jumlah lilitan mempengaruhi atau tidak? Nah, bagaimana mempengaruhinya? Semakin banyak lilitan, Semakin terang lampunya, Bu. oke, bagus sekali. Nah, kemudian pengaruhnya ada lagi kecepatan perubahan. Kalau kita cepat memutarnya tadi, itu juga mempengaruhi gaya gerak listrik ya. Kemudian kuat medan magnet dan luas penampang dari kumparan serta sudutnya. Nah, kemudian pada tujuan pembelajaran kita tadi ada mengenai tentang flux magnetik, di mana flux magnetik ini keadaan di mana sejumlah garis kuat dari medan magnet menembus suatu permukaan luas tertentu. Kemudian sebelum masuk rumus ini, nah, di materi pembelajaran kita di halaman 3 itu kan ada rumus flux magnetik. Iya, Bu. Ada kan? Ada, Bu. Nah, silakan dilihat. Di situ ada dilambangkan flux magnetik sama dengan B dikali A dikali dengan cos theta. Untuk B itu medan magnet, kemudian A itu luas kumparan, dan theta itu sudutnya. Bisa kita lihat seperti yang kita praktekkan tadi, kalau magnet kita gerakkan, maka rumus pada flux magnetik B atau medan magnet dan theta tadi atau sudutnya itu bisa berubah, berarti flux magnetiknya berubah. Nah, bisa kita masukkan ke rumus selanjutnya tentang GGL induksi ini, di mana untuk GGL induksi itu E atau GGL induksi dengan satuannya itu volt. Kemudian di situ kan ada D flux per dt. Nah, di mana untuk D turunan dari flux itu kan perubahan flux magnetik. Berarti kalau flux magnetik tadi apa? Perubahan medan magnet dan sudut. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan dari Anda sekalian? Tidak, Bu. Tidak. Beneran, berarti sudah paham dengan apa yang Insya sudah Allah. dijelaskan? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semua.
3. Silakan dibuka LKPD-nya. Apa soal apa yang ada pada Faraday 3? Silakan Iva. Apa Iva? Pertanyaannya? Pertanyaannya itu perubahan flux magnetik terhadap waktu dapat menimbulkan. Nah, apa jawabannya? GGL induksi. GGL induksi. Benar sekali. Iva. Jadi pertanyaan Iva yang dapat tadi di misal Faraday 3 itu ada pertanyaan perubahan apa Iva? Flux magnetik Bu terhadap waktu dapat menimbulkan apa Stefani? GGL induksi. GGL induksi. GGL itu apa sih Iva? Gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik. Apakah betul? Betul Bu. Beri apa yang kita Nah, nampaknya Ananda sekalian sangat semangat ya hari ini. Alhamdulillah, berarti Ananda sekalian tidak hanya menghafal tapi sudah memahami apa itu dari induksi elektromagnetik, GGL induksi, flux magnetik. Nah, alhamdulillah, berarti Ananda sekalian sudah paham kan apa itu induksi elektromagnetik? Kira-kira apa sih yang bikin Ananda sekalian tuh semangat banget belajar fisika? Karena seru Bu. Seru, terus apa lagi? Asik juga. Asik. Keren. Terus fisika tuh ternyata nggak cuma rumus. Jadi fisika apa aja sih Pak? Bisa dicobain, banyak percobaannya. Oke. Alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran hari ini dan penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi ini, materi induksi elektromagnetik? Sipa Bu. Silakan Siva. Jadi kalau menurut dari yang Sipa tangkap Bu, untuk pembelajaran hari ini kan kita belajar tentang induksi elektromagnetik Bu. Ya. Di induksi elektromagnetik itu peristiwa munculnya arus listrik atau tegangan pada sebuah kawat dikarenakan adanya perubahan gaya magnet yang ada di sekitarnya Bu, seperti yang kami cobakan tadi yang digerak-gerakkan oleh Afifah tadi Bu. Oke, bagus sekali. Beri apa untuk Siva? Apakah ada lagi kesimpulan dari teman-teman? Tidak ada? Tidak. Bagus sekali. Itulah ini mengenai induksi elektromagnetik, di mana itu peristiwa timbulnya arus listrik dan atau tegangan pada sebuah kawat karena adanya perubahan medan magnet di sekitarnya. Bisa dipengaruhi oleh lilitan, sudut, dan apa saja tadi kan. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas minggu depan itu silakan dikerjakan LKPD halaman 4. Kemudian untuk tugas yang lain yaitu membaca materi untuk pelajaran minggu depan. Nah, untuk hari ini kita tutup